Hei, kalian mau apakan mereka? Mereka akan kupotong tangannya. Karena Singasari. Kenapa tidak pernah kau tanyakan? Kenapa mereka jadi perampok? Apapun alasannya, seorang perampok adalah pengacau ketertiban dan harus dihukum. Jangan terburu-buru. Mereka merampok karena terdesak kebutuhan. Dan juga, raja kalian itu hanya mengumbar nafsu untuk melebarkan tanah-tanah jajahan ke mancanegari. Sementara rakyatnya di dalam negeri sendiri ditelantarkan begitu rupa. Kurang ajar. Jangan mentang-mentang di hadapan saya. Saya tahu kalian semua sedang mabuk kemenangan. Saya harap Tuan jangan ikut campur. Aku memang paling suka ikut campur pada manusia-manusia sok jago seperti kalian. Gangadhara, Jarawaha, kemari. Tidak usah meladeni mereka. Tugas-tugas kita jauh lebih penting dari sekedar meladeni orang-orang yang tidak genah itu. Ayo jalan. Tunggu. Justru saya orang yang paling genah dan jelas. Perkenalkan, saya Mpu Tong Bajil. Dan ini Aku Dewi Sambi. Cepat catat dalam ingatan kalian. Catat. Kalau kalian masih kurang puas, aku akan meladeni nafsu berkelahimu sampai tuntas. Jadi, benar kalian mau merampok prajurit Singasari itu? Betul, Tuan. Iya. Kalian menyenangi pekerjaan itu? Ya, bagaimana ya? Soalnya saya tidak pernah bekerja, Tuan. Iya. Jangan berbelit-belit. Jawab. Senang atau tidak? Saya senang, Tuan. Saya juga senang, Tuan. Jujur saja saya bicara. Dari kecil saya juga jujur, Tuan. Barangkali kami inilah perampok yang paling jujur, Tuan. Benar, Tuan. Bagus. Kalau begitu, kalian berdua bisa ikut kami. Maksud Tuan? Ya, merampok sama-sama.
Kalian akan kami didik menjadi perampok yang tangguh dan berwibawa. Mau? Mau, Tuan. Mau, Tuan. Iya, mau. Mau. Pokoknya nanti kalau Kamandanu ada di candi, aku terus pulang ya. Jangan dulu aku malu ngobrol sendirian sama Kakang Kamandanu. Masa aku harus nungguin orang pacaran? Tapi kamu harus menunggu aku di rumah Wak Kentrung ya. Kalau aku pulang sendirian, bisa-bisa diganjar sama bapak. Iya, iya. Ayo. Kalau mau lihat pelangi, paling indah tempatnya di sini. Nanti aku mengganggumu. Tidak, aku jadi ada kawan. Kami sudah bersahabat sejak kecil. Bapaknya kepala desa di Manguntur. Tapi sepertinya dia mencintaimu. Aku tidak pernah suka kelakuannya. Sok mengandalkan kekayaan orang tua. Dan merasa dirinya yang paling ganteng di seluruh Manguntur. Apakah dia pernah mengganggumu? Sekali.
Tidak usah takut. Kamandanu, lancang kau berani membawa kekasihku. Kau tahu siapa aku? Anak kepala desa Manguntur yang pernah mau berbuat keji. Kurang ajar kamu. Turun. Kita selesaikan urusan ini secara laki-laki. Bagiku, Nadirati adalah sebuah harga diri. Apa-apaan kamu, Dangdi? Aku tidak pernah ada urusan dengan kamu, kecuali persahabatan. Ayo Kamandanu, atau nyalimu lebih kecil dari tikus. Ayo. Tidak perlu. Kenapa? Kamu takut? Kakang, jangan ladeni Kakang. Dia licik. Sekali-sekali mulutnya yang berlebihan itu perlu diberi pelajaran. Pasti perbuatan si kambing budak. Hei, kau tahu di mana rumah Empu Anggareksa? Dasar maling. Sudah punya jatah masing-masing, masih merebut hakku. Kurang ajar. Patua, di mana rumah Empu Anggareksa? Kau tahu tidak? Tak bisa dibiarkan. Saluran airku dirusak. Harus diberi pelajaran. Warga macam apa itu? Kamu jangan kurang ajar orang tua. Ditanya baik-baik kok tidak mau jawab. Dasar serakah. Maunya untung sendiri. Kalau mau untung sendiri, tidak mau saling menghargai. Sana di bulan. Jangan hidup di bumi. Mungkin orang tua itu budak. Tidak, Raden. Dia sudah kurang ajar. Sama sekali tidak menghormat pada kita. Ini lagi. Kamu mau membela si serakah itu ya? Hah? Kamu jangan kurang ajar, Pak Tua. Kamu tahu siapa kami? Kamu sudah berani melecehkan prajurit Singasari. Kamu ini prajurit Singosari toh? Hei, kamu harus minta maaf pada kami atas kelancanganmu. Berlaku tidak sopan pada kami. Ayo. Hah? Lucu. Kamu ini ngelawak. Yang tidak sopan itu siapa? Hah? Kamu tanya sama orang, tapi tanya seperti sama kerbau. Ayo sana. Saya mau kerja. Kok prajurit pedangnya kalah sama paculku? Benar-benar mau mampus orang ini. Ayo sini. Yang perlu berantem itu kan kamu, bukan saya. Masa prajurit sama lumpur takut? Hah? Berhenti! Berhenti! Kenapa orang tua itu disiksa? Hah? Apa salah dia? Dia mempermainkan kami. Ditanya baik-baik, malah meledek kami. Tuan-tuan mau menanyakan apa? Mungkin saya bisa menolong. Kamu tahu rumah Empu Anggareksa? Iya, dia ayahku. Ayo, antarkan aku ke sana. Baiklah, mari. Paman, saya pergi dulu.
senjata pusaka lagi. Dasar pembunuh. Dia memang kurang genah. Cara berpikirnya kadang-kadang aneh. Anak Tuan tadi memanggilnya paman. Apa memang Tuan masih tersangkut hubungan kerabat dengan orang itu? Oh tidak. Tidak ada hubungan keluarga sama sekali. Memang, dulu kami pernah jadi sahabat. Tapi sudah lama kami tidak pernah bertemu. Walaupun kami tinggal di satu desa. Mungkin benar kata Tuan tadi. Sebenarnya, tanpa mendapat penghargaan sekalipun, saya akan tetap mengabdi kepada Sang Prabu. Dengan membuat persenjataan yang lebih hebat lagi. Itulah kearifan raja kita. Siapapun yang berjasa harus menerima penghargaan. Jadi nanti pada bulan Badrapada, Tuan harus datang untuk menerima anugerah Gusti Prabu bersama para senopati dan semua prajurit yang berjasa. Kadang-kadang seperti mimpi. Orang desa seperti saya mendapat penghargaan dari raja. Sudah selayaknya Tuan untuk menerima. Sebab tanpa senjata bantuan Tuan, pasukan Singosari tidak akan segagah seperti sekarang. Sebab keberanian saja tidak akan cukup kalau tidak dibantu oleh senjata yang juga bagus. Wirat? Wirat? Tuhan. Guru ada di dalam? Sedang pergi, Tuhan. Guru setiap malam tidak pernah di rumah. Lalu pergi. Begitu terang tanah, baru dia pulang, Tuhan. Jadi sekarang Ranubaya sudah mulai berkenalan dengan air api. Apa dia sedang menghadapi persoalan besar? Setahu saya, tidak, Tuhan. Cuma apa? Cuma dia bilang dunia sekarang ini lagi Tuhan. Jadi dia pun ikut begitu, Tuhan. Kemana dia biasa pergi? Nah, di atas batu itu biasanya guru berada, Tuhan, sambil menikmati bulan yang memantul ke sungai. Apa yang dilakukan malam-malam di tempat seperti ini? Ya itulah, Tuhan. Guru itu sering berlaku aneh. Aneh? Iya.
beliau itu punya kegemaran yang tidak jamak dilakukan oleh orang lain. Katanya Tuan, dengan menikmati rembulan, kita akan bisa menyadari bahwa manusia itu sangat kecil dibandingkan dengan alam semesta. Dengan begitu, kesombongan pun akan sirna. Ya, ternyata dia tidak ada di sini. Sekarang, kau antarkan aku ke Gua Bukit Jamur. Tuan, kenapa tidak menunggu besok pagi saja, toh? Tidak bisa, Wirot. Besok pagi-pagi aku harus sudah ada di Singosari. Ditunggu oleh Gusti Prabu Kertanegara. Kenapa kau menjadi takut? Di pohon besar dekat goa ada hantu gentayangan yang selalu mengganggu orang, Tuan. Kau tunjukkan saja tempatnya. Aneh. Kakang Ranubaya mendidik murid seperti ini. Kenapa dibiarkan jadi penakut? Tuan ikuti saja jalan setapak itu, Tuan. Terus lurus. Nah, nanti di balik bukit itu akan kelihatan bukit berbentuk payung raksasa. Wirot. Maaf. Apa maksud momen hantu-hantuan begini? Katakan. Apa yang kau sembunyikan tentang gurumu? Sekali lagi maaf, Tuan. Saya memang ditugaskan guru untuk menjaga semedinya, agar orang lain tidak mengganggu. Jadi gurumu sedang semedi di gua? Iya. Kakang Ranubaya. Maaf, Kakang. Maaf. Ini aku, Anggareksa. Hanya setan dan Denawa yang mau mengganggu orang yang sedang melakukan puja semedi. Maafkan aku, Kakang. Aku ada keperluan penting. Makanya malam-malam begini, aku menemui Kakang. Yang menurutmu penting itu, lalu kau tega mengganggu puja semediku, yang juga penting bagiku. Kakang, keperluan ini menyangkut Kakang juga. Keperluan apa? Aku yakin prasasti Camunda cukup menjadi bukti bahwa Sang Prabu
adalah benar-benar manusia bijak. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk kita, Kakang. Maksudmu, aku kau suruh mengabdi kepada Kertanegara? Kita bersama-sama membangun negara ini, Kakang. Hanggareksa, kalau selama ini aku mau membantumu membuatkan senjata-senjata pusaka, sama sekali bukan karena Kertanegara. Semua kulakukan karena persaudaraan kita. Hanya karena hormatku kepada guru yang menyuruh kita selalu bahu-membahu. Nah, memang amanat guru harus kita junjung tinggi, Kakang. Kita bersama-sama menyambut penghargaan Sang Prabu. Hanggareksa, aku melihat akhir-akhir ini kau sudah mulai berubah. Kau sudah mulai gila hormat dan mabuk kekayaan. Kakang keliru. Aku masih tetap Hanggareksa yang dulu, adik seperguruan Kakang. Wujudmu mungkin iya, tapi jiwamu sudah sangat begitu berubah. Kau sudah mulai menikmati hidup mewah dan mabuk kehormatan. Itu sebabnya, mengapa kau gembira mendapat undangan dari Kertanegara untuk menerima anugerah? Apa salah orang menjadi bangga karena mendapat anugerah raja yang tidak semua orang bisa mendapatkannya? Untukmu mungkin tidak, tapi tidak bagiku. Ada dua hal kenapa aku tidak mau mengabdi kepada Kertanegara. Satu, karena Kertanegara mewariskan watak Ken Arok yang nakal. Dan kedua, aku melihat senjata-senjata pusaka ciptaanku penuh lumuran darah manusia. Hanya untuk memuaskan raja yang haus kekuasaan. Jadi, aku telah gagal datang kemari, Kakang. Kau telah gagal. Bahkan sebelum kau keluar dari pintu rumahmu. Aku masih tetap menunggumu, Kakang. Kalau sewaktu-waktu Kakang berubah, aku tidak akan bisa berubah, Hanggareksa. Raja Walid terbang bebas menusuk awan. Kepak sayapnya perkasa mencabik mega. Adakah di sana belenggu mengunci kebebasan? Hancurkan dia demi cinta. Mau kemana kau, Kamandanu? Menyusul Raja Walimu, membelah langit, menghirup kebebasan. Jangan mabok kebebasan. Sebab yang bebas di dunia ini hanya binatang. Kebebasan lepas dari segala tekanan dan keharusan sepihak. Kalau kau mengaku sebagai manusia, kau harus menurut aturan. Tentu, semua manusia yang menghargai tata krama akan menghargai aturan. Sebab aturan adalah keputusan bersama, bukan keharusan sepihak. Dia hanya melihat kebebasan dari sudut sempit kehidupan. Kebebasan adalah pengembaraan keindahan dan cinta untuk menebus puncak-puncak kenikmatan hidup. Kamu ini, kalau ngomong,
hanya bisa dinikmati sendiri. Nyai Rongko tidak pernah bisa mengerti. Sudah saya mau masak dulu. Kenapa kakak mau pulang? Padahal warna pelangi sedang indah-indahnya. Aku takut lama-lama memandangi pelangi. Aku takut mencintai. Sementara kemampuanku hanya bisa menikmati dari kejauhan, tanpa bisa menggenggamnya. Kalau Kakang ingin menggenggam pelangi, Kakang harus dapat menjerat leher burung Garuda, terbang ke angkasa, dan merengkuh pelangi ke dalam pangkuan. Itu mustahil, Nerira. Kelihatannya mau hujan, Kakang. Apa tidak lebih baik kita tetap di sini? Kita masih bisa berlindung di dalam candi. Perjalanan ke kampung masih sangat jauh. Kita bisa kehujanan. Pelangi itu hancur, diluluhkan oleh hujan. Bagaimana perasaanmu, Kakang? Apa maksudmu, Nerira? Kau senang kita berada di tempat seperti ini? Iya. Tetapi kita tidak boleh terlalu lama di sini. Aku takut kalau kamu sedang dicari-cari ayahmu. Apakah kau tidak tahu bahwa aku sangat mencintaimu? Mengapa kau tidak bisa membaca sikap dan isi hatiku? Aku ingin kau memelukku, Kakak. Betapa aku ingin memelukmu, Rati. Kau pasti kedinginan. Tapi aku takut. Jangan-jangan kau marah. Aku mencintaimu, Rati. Tapi apakah mungkin kau mau menerima cintaku? Kakang Kamandanu, tanganku sudah mengeriput. Lihatlah, bibirku pun sudah pucat. Peganglah, Kakang. Iya, kau benar-benar kedinginan, Rati. Kalau hujan sudah reda, kita segera pulang. Kakang tidak suka kita duduk berdekatan agar tidak terlalu kedinginan. Tidak, maksudku... Baik. Mungkin Kakang memang tidak suka padaku. Kakang seperti jijik padaku. Aku benci kamu, Kang. Tidak. Aku hanya... Lebih baik aku pulang sekarang. Rati. Rati. Rati.
apa salahku? Aku ingin mencelik. Kalau aku cinta kamu. Jangan ikuti aku. Aku berani pulang sendiri. Aku minta maaf kalau aku menyinggung perasaanmu, Ratih. Di antara kita tidak ada lagi persoalan. Jadi tak ada yang perlu dimaafkan. Ratih, besok pelangi masih ada. Kita bisa bertemu lagi. Kamu bisa utarakan apa kesalahanku. Pelangi dapat dimiliki siapa saja yang berani merengkuhnya. Siapa saja yang berani menjelat burung Raja Wali. Selamat tinggal, Kakang. Kau katakan pelangi akan menjadi milik siapa saja yang akan berani merengkuhnya? Tidak, Ratih. Tidak, Ratih. Pelangi itu adalah milikku. Ya, pelangi itu adalah milikku. Karena pelangi itu adalah kamu, Ratih. Informasi akurat, fakta. Kita ketemu lagi, Kamandano. Jelas, aku akan menagih dendam atas luka di keningku ini. Apa kau perlu membawa teman? Hanya karena urusan yang sepele ini? Hah? Aku selalu memberi lebih pada siapapun. Karena aku ingin kamu selalu kecewa dan sakit hati. Nyi, jangan mondar-mandir terus. Saya jadi ikut bingung. Kamandanu itu laki-laki dan sudah besar. Tapi tidak biasanya dia pulang malam. Ini pasti ada apa-apa. Siapa yang berani berbuat seperti ini terhadapmu, Gen? Kenapa kau pilih jalan kekerasan, adik Kamandanu? Kekerasan yang membuahkan kekerasan yang lain.
Sebab dendam hanya bisa disiram dengan pembalasan. Dan pembalasan menumbuhkan dendam baru. Ayahmu tahu kau berkelahi, pasti marah sekali. Apa sih untungnya berkelahi? Kecuali luka. Harga dirinya. Seorang lelaki sejati harus mempertahankan harga dirinya. Aku harus mencari guru. Anak kepala desa menguntur itu harus kuberi pelajaran. Ayahmu pasti tidak akan mengizinkan. Kalau Angger nyantri Kanuragan hanya karena wanita. Bukan. Bagiku Narirati hanyalah penyebab. Harga diriku yang menuntut aku harus menguasai ilmu Kanuragan. Dari tadi kamu murung terus. Belum sepatah kata pun yang keluar dari mulutmu. Apa enaknya begini terus? Aku masih sahabatmu, kan? Aku tak ada nafsu untuk bicara. Ayolah, Rati. Teman dalam duka lebih sering kali bisa menolong. Kamu bertengkar dengan Kamandanu? Tidak. Dia baik. Baik sekali. Bahkan terlalu baik bagiku. Lalu, masalahmu apa? Aku tahu Adi sedang ada masalah dengan dia. Aku bersedia membantumu kalau Adi membutuhkan. Kanda, ini urusan pribadi. Aku tidak mau siapapun ikut campur. Kau tidak percaya pada saudara tuamu sendiri. Aku bisa menyelesaikannya sendiri, Kanda. Maaf. Adi, menghadapi seorang wanita tidak segampang yang kau duga. Aku akan membantumu. Diminta ataupun tidak. Gemulai pucuk-pucuk perdu menyambut tebar bunga surga, mengiringi cintaku. Angin lembut meniupkan suara buluh perindu. Menghantarkan
berpadu. Ingin ku tembangkan 1000 smaradana. Ingin ku limpahkan 1000 bunga cinta untukmu, Dewi Surga. Kakang Dwi Pangga, sudahlah. Hentikan syairmu itu. Lelaki gombal. Parwati! Tunggu! Kakang, mau kemana? Jangan pedulikan siapapun, Kakang. Parwati, dia harus kuberitahu bahwa cinta itu gejala alam. Tidak bisa dipaksakan. Jangan-jangan Kakang telah merayu Parwati dengan syair-syair Kakang. Darimi, syairku bukan kain rombengan yang kuobral untuk siapapun. Syairku terlalu sakral untuk disebar dengan murah. Dia mencintaiku, tapi aku tidak bisa dengan gampang menerimanya. Ada apa? Ada orang titip ini buat kakak. Terima kasih ya. Iya. Kubuka daun jendela. Terbentang malam dihiasi candra kartika. Bulan Waisa sekarang 10 kali rumahmu kujelang. Pintunya masih rapat terkunci dari dalam. Kapan kau buka untuk maafku? Wahai Puspa Kayangan. Tak kusangka Kakang Kamandanu pandai menulis syair yang begini indah. Akan kubukakan pintu hatiku, Kakang. Akan kubukakan pintu maafku. Dwi Pangga! Keluar kamu! Aku ingin bicara! Dan Dwi Pangga belum pulang. Ada perlu apa? Nanti saya sampaikan. Aku di Pangkara Dasa dari Desa Tumangkar. Dwi Pangga sudah mempermainkan anakku. Dia telah mengkhianati cinta yang telah dijanjikannya pada Parwati. Iya, nanti saya sampaikan kalau Den Dwi Pangga pulang. Apa pesan Tuan? Suruh dia ke rumahku. Dia harus menyembah anakku untuk meminta maaf. Katakan itu semua kepadanya, jangan dikurangi. Kalau dia tidak mau datang, aku yang akan datang kemari. Katakan kepada Empu Hanggareksa untuk memperbaiki sifat anaknya yang seperti comberan busuk itu. Belum kapok juga itu anak. Dan Dwi Pangga menggunakan keahliannya menulis syair hanya untuk memikat wanita. Dulu pernah seorang janda kemari menangis-nangis minta dikawini. Selamat siang, Nyi Rongkot. Temannya Ngger Kamandanu ya? Ada apa? Boleh kami ketemu dia, Nyi? Oh, tentu. Tapi Nyai sedang repot. Pergi saja sendiri ke belakang rumah. Biasanya dia sedang bermain dengan ayam piaraannya.
Terima kasih, Nyi. Permisi. Mari. Ayo. Rati, kamu? Saya dengar Kakang Kamandanu sakit. Iya. Hanya luka-luka sedikit, tapi sekarang sudah sembuh. Kakang berkelahi lagi sama Dangdi. Iya. Sebagai laki-laki, pantang menolak tantangan. Terima kasih atas kedatanganmu, Rati. Maafkan kesalahan saya selama ini, Kakang. Setelah membaca syair-syairmu, saya baru tahu isi hatimu yang sebenarnya. Syair? Iya. Bukankah sudah 3 kali Kakang mengirimkan syair pada saya dalam kelopak rontal lewat anak kecil? Sebentar, Rati. Ini ada kekeliruan. Sebab aku sama sekali tidak pernah menulis syair itu pada kamu. Jadi siapa yang mengirimkan ini? Siapa yang tega mempermalukan aku untuk datang ke sini? Rati, tunggu, aku tidak tahu sama sekali tentang rontal itu. Tapi aku senang kalau kamu kemari. Rati, maafkan aku kalau salah. Sangat malu, Ayah. Siapa yang tega menyakiti hatiku dengan menulis syair itu? Ayah mengerti, Nak. Tapi tidak perlu kamu terus tidak mau keluar rumah. Bukan salah kamu, kan? Dan barangkali penulis syair itu juga bermaksud baik untukmu dan Kamandanu. Mungkin dia ingin mendamaikan pertengkaran kalian. Cuma caranya barangkali yang salah. Kamandanu, apa maksudmu menulis syair-syair ini kepada Neri Rati? Hah? Jawab. Sabar. Aku ingin berbuat baik kepadamu. Aku ingin membuat hubunganmu dengan Neri Rati pulih kembali seperti sedia kala. Sudah kubilang, semua urusan pribadiku. Jangan ikut campur. Baik. Mulai sekarang, aku tidak akan peduli apapun yang terjadi pada dirimu. Itu lebih baik. Aku mampu menyelesaikan urusanku sendiri. Tapi hubunganku dengan Rati semakin kacau. Karena syair-syairmu. Lalu, aku harus bagaimana? Semua sudah terjadi. Mulai sekarang, kita harus menjaga sikap masing-masing. Tidak usah saling mencampuri urusan orang lain. Dengar itu. Jangan turut campur dengan urusan orang lain. Ger. Anak liar. Ditolong malah marah-marah. Mestinya kamu kasih tahu dulu sama Kamandanu. Jadi dia bisa menjawab pada Nari Rati.
Akibat dia tidak tahu menau, niat Nari Ratih yang datang barangkali mau berdamai, malah jadi tersinggung. Aku akan minta maaf pada Nari Ratih. Akan kujelaskan duduk masalah yang sebenarnya. Apa Ger Kamandanu setuju? Ini urusanku dengan Nari Ratih. Aku tidak mau lagi punya urusan dengan adik Kamandanu. Ini permintaan dia sendiri. Selamat pagi. Pagi. Anda yang bernama Nari Ratih? Oh, bukan. Saya temannya. Tuan dari mana? Saya Arya Dwi Pangga, dari Desa Kurawan. Tuan pasti kenal Arya Kamandanu. Saya kakaknya. Saya mau menjelaskan persoalan adik saya. Silakan masuk. Saya akan memberitahukan Nari Ratih. Terima kasih. Katakan saja padanya, aku tidak mau lagi ada urusan dengan Kamandanu. Temui saja Ratih. Dia bilang akan menjelaskan persoalan Kamandanu. Mungkin tentang Sair itu. Aku sudah muak dengan semua itu. Ayolah Ratih. Orangnya lebih tampan dari Kamandanu dan jauh lebih sopan. Nah, Tuan Dwi Pangga, ini Nari Ratih. Oh iya, maaf. Sebenarnya saya sudah tidak mau lagi berurusan dengan adik Tuan. Ini urusan saya pribadi, Ratih. Saya minta maaf. Karena sayalah sebenarnya yang mengirim syair itu. Memang, syair itu telah membuat dia sakit hati dan tidak mau keluar dari biliknya. Iya. Semua salah saya. Saya harus mendapatkan maafnya. Putih bunga ilalang seputih cintaku.
Semilir angin meniupkan tembang Asmaradana. Merasuk sukma menebar rencana. Oh, Kamajaya. Oh, Kamarati. Sulit aku menolak panah-panah cintamu. Yang kau hujam ke ulu hati menjadi benih, tumbuh mengakar pohon asmaraku. Jangan kau ganggu mimpiku dengan wajahmu, Kakang Dwi Pangga. Cintaku hanya untuk adikmu. Aku tahu pintu kamarmu rapat terkunci. Tapi aku akan mengetuknya beribu kali. Seisi bumi dan langit 7 petala jadi saksi. Penyesalan Dwi Pangga memadati rongga hati. Narirati, kau sebongkah batu karang tegar. Tapi kesabaranku adalah tegas. Air mata yang pelan akan menembus keras hatimu. Rinai hujan sore seperti air mata kesedihan. Tanpa angin, tanpa pelangi. Itulah tangis harapanku yang sia-sia. Ku telusuri dingin malam, hanya berselimut bayang-bayang wajahmu. Oh, Kakang Dwi Pangga, hentikan syair-syairmu. Aku tidak tahan lagi. Sepanjang malam, aku selalu gelisah memikirkanmu. Apakah kau sengaja untuk menyiksaku? Ada apa, Palastri? Surat dari Narirati. Aku akan segera ke sana.